Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada presentasi ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Adi Angga, dan teman saya. Catur Ramadhani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pemeriksaan visual ekspedisi kami pada Jembatan Limas yang berlokasi pada Ngaglik, Condong Catur di Sleman, Yogyakarta. Daftar isi dari apa yang kami presentasikan meliputi pengumuman, metodologi, proses pengerjaan, hasil pengolahan database, kesimpulan, dan daftar pertama. Kalau pendahuluan dari presentasi kami, di sini kami menyoroti terkait dengan pemeriksaan kesehatan yang merupakan aspek vital dalam menjaga keselamatan dan kelancaran transportasi. Hanya kegiatan inspeksi ini seringkali belum berjalan optimal. Sehingga selain itu banyak pemeriksaan juga yang dilakukan secara manual, tidak rutin dan memiliki sistem pencatatan terintegrasi. Salah satunya pada Jembatan Limas yang melakukan unsur poligami dengan biasa melakukan Condong Cantur Sleman. Jembatan ini telah berusaha lebih dari 2 bulan, namun belum ada perbaikan, sehingga tidak bisa dilalui kendaraan roda 2 atau roda 4. Sehingga kondisi ini memaksa warga tetap jauh menjual alternatif dan kita sekeliling. So, ekonomi sangat pendidikan. Sehingga di sini diperlukan integrasi data kerusakan jembatan ke dalam sistem digitalis berbasis GIS agar kondisi lapangan hasil inspeksi rutin dapat tercatat secara spasial dan bisa dianalisis secara akurat serta dimanfaatkan untuk melakukan prioritas perbaikan dan kebutuhan pemeliharaan secara cepat tersebut. Tujuan dari yang bisa jembatan ini adalah melakukan survei inspeksi visual pada jembatan, kemudian inspeksi usaha jembatan, inspeksi maupun masyarakat. Tiga adalah merancang konsep integration data atau pengolahan data usaha jembatan ke dalam sistem digital sebagai upaya untuk pemeliharaan, monitoring, dan penentuan prioritas perbaikan secara efektif dan transparan. Baik, di sini merupakan bab metodologi yang berisi terkait dengan bagan alir atau alur kerja kami yang dimulai dari tahap persiapan, pemeriksaan visual keseluruhan, pengukuran kerusakan, pemeriksaan visual dan dokumentasi keseluruhan, klasifikasi kerusakan, dan pengolahan database jembatan. Kemudian lanjut pada tahap persiapan. Tahap ini merupakan tahap yang kami lakukan sebelum mulai pengumpulan data di lapangan. Tahap ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu mencari informasi di literatur atau internet mengenai data-data jembatan, menentukan kebutuhan data lapangan, kemudian survei lokasi untuk mendapatkan gambaran umum kondisi jembatan. Kemudian di survei dan pengumpulan data, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahapan ini, yaitu jenis-jenis data, jumlah data yang harus dikumpulkan agar diperoleh data yang memadai. Kemudian dalam peroleh data tersebut digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut, yaitu satu, metode literatur, yaitu mengumpulkan dan mengidentifikasi data-data jembatan, baik melalui sumber internet ataupun literatur. Kemudian metode observasi, dengan survei langsung ke lapangan sehingga dapat diketahui kondisi asli jembatan di lapangan. Kemudian di sini adalah tahap pengolahan data. Setelah data-data yang kita peroleh dari lapangan terkumpul semua, tahapan selanjutnya adalah pengolahan data untuk menentukan kondisi terkini dari infrastruktur jembatan berdasarkan data yang diperoleh. Pengolahan data dilakukan dengan langkah berikut. Satu, pemeriksaan dan verifikasi data mentah, yaitu memilah catatan lapangan foto dan ukuran kerusakan, kemudian mengecek konsistensi apakah foto sesuai dengan deskripsi lapangan, dan apakah data yang kita perlukan kurang atau tidak. Kemudian, klasifikasi data, mengelompokkan kerusakan sesuai elemen, yang kami mengklasifikasikan menjadi struktural, non-struktural, dan perkerasan. Kemudian menentukan subelemen pada tiap-tiap elemen. Misal di sini ada struktural, dinding pelindung, pelengkung, kemudian di non-struktural ada railing, kemudian di perkerasan ada lapisan permukaan dan fondasi.
Kemudian identifikasi jenis kerusakan, yaitu mengolah deskripsi observasi menjadi kategori teknis seperti runtuh, retak, patah, amblas, korosi, dan sebagainya. Kemudian disesuaikan dengan pedoman, misalnya Bright Management System. Kemudian 4, analisis dampak dan tingkat keparahan. Menginterpretasikan ukuran atau luasan kerusakan dampaknya terhadap fungsi struktur. Kemudian menentukan tingkatan kerusakannya, mulai dari tidak parah, parah, dan sangat parah. Kemudian hasil dari data pengolahan data tersebut, kami akan susun dalam tabel hasil pemeriksaan dan kemudian akan diinput ke dalam WebGIS. Kemudian berikut merupakan hasil pemeriksaan yang kami lakukan pada inspeksi lapangan Mas pada bulan Mei 2025. Jembatan ini masih terlihat masih berfungsi seperti pada gambar kiri. Kemudian pada gambar kanan pada bulan Juni 2025, jembatan ini sudah. Selain itu, kami juga mencoba mencari data jembatan dari jembatan yang kami tinjau. Nah, jembatan ini merupakan jembatan limas yang berlokasi di Dusun Bubuk, Kelurahan Catur, Kabupaten Depok. Jembatan ini menghubungkan ini Kecamatan Aktif dengan Tias, menghubungkan di Jalur Satu. Untuk pengelola dari jembatan ini merupakan dinas jembatan Sleman, dan di bawah ini merupakan koordinat dari jembatan menggunakan sistem koordinat wilayah. Untuk jembatan lima sendiri memiliki panjang 9,2 meter, jembatan 4 meter. Jembatan ini berjenis jembatan pelengkung dengan pasang batu kali permanen PM. Untuk klasifikasi bagian jembatan, di sini kami mengacu pada pembusuhan jembatan tahun 2021, di mana di situ disebutkan bahwa elemen asal elemen jembatan dari elemen struktural, non-struktural, dan biasa. Elemen strukturalnya sendiri ada di pelengkung dengan dinding dan tulisan tanah timbunan akan sambut kali itu timbul atau tembok saya pada jembatan ini ya, kan karena Sultan berada di wilayah ya, sisi timur dan barat dari jembatannya. Untuk elemen non struktural ada parapet menggunakan pasang batu kali, dan railing dari jembatan ini menggunakan PVC PVC yang diisi beton. Drainase atau pinpot pada jembatan ini tidak. Kemudian pada elemen kekerasan itu ada lapis permukaan menggunakan aspal, dia lapis fondasi menggunakan susunan batu kali beradab, dan pada tanah timbunan di atas umpung menggunakan tanah biasa atau tambang timbunan. Baik, di sini merupakan tabel hasil pemeriksaan kami. Ada kerusakan pada bagian struktural, non-struktural, dan juga pada bagian lapisannya. Kemudian pada struktural terdapat kerusakan pada dinding pelengkungnya, yaitu salah satu sisi dinding pelengkung mengalami keruntuhan. Dari mana keruntuhan ini mengalami dengan luas 2 kali 15 meter dan terbawah hingga 2 meter di aliran sungai. Keruntuhan pada struktur ini mengakibatkan amblesnya struktur perkerasan di atasnya, yang kami klasifikasikan sebagai tingkat kerusakan yang parah. Kemudian pada non struktural ada kerusakan pada railing atau sandaran yang mengalami patah pada beberapa titik, yang kerusakan ini merupakan pipa railing dari besi yang diisi dengan beton yang mengalami patah dan putus di beberapa titik, yang kami klasifikasikan sebagai tingkat kerusakan yang tidak parah. Lanjut, kemudian pada elemen perkerasan terdapat kerusakan pada lapis permukaan dan lapis fondasi, yang keduanya mengalami keruntuhan sebagian akibat dinding pelengkung yang rusak. Pada lapis permukaan terdapat ambles seluas 6 meter persegi akibat struktur dewan yang runtuh. Sedangkan pada bagian lapis fondasi luasannya mencakup 5 meter persegi, yang keduanya merupakan kerusakan yang parah. Lanjut, kemudian pada elemen perkerasan yaitu tanah timbunan di atas pelengkung, bagian tanah timbunan tersebut mengalami keruntuhan sebagian dengan luasan 6 meter persegi serta kedalaman sekitar 2 meter, yang kami klasifikasikan sebagai tingkat kerusakan yang parah.
Kemudian di pengolahan database, database hasil kerusakan infrastruktur diolah sebagai bentuk manajemen data pemeriksaan dengan memanfaatkan ArcGIS atau OnLawet. Pertimbangan pemilihan pengolah ini sebagai berikut. ArcGIS olah dapat diakses secara daring sehingga memudahkan berbagai pihak, yaitu pemerintah, pengelola maupun masyarakat, untuk melihat dan memanfaatkan data secara bersama. Kemudian kemampuan untuk menggabungkan hasil inspeksi rutin berupa foto, koordinat lokasi, serta keterangan teknis ke dalam satu database terstruktur. Kemudian sistem berbasis web yang mengurangi duplikasi laporan manual, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dalam pengolahan infrastruktur publik. Lanjut. Kemudian di sini merupakan tata cara untuk melakukan input data hasil pemeriksaan ke dalam WebGIS, yaitu langkah pertama itu mendaftar akun. Pembuatan akun dapat dimulai dengan klik sign in, kemudian milih create akun pada website WebGIS. Kemudian langkah kedua itu pilih create ArcGIS Public Account. Pilih pendaftaran akun publik agar dapat menggunakan layanan akses gratis. Untuk kebutuhan komersial dapat dibeli menggunakan lisensi lebih lanjut. Lanjut. Kemudian langkah ketiga mengisi data akun. Mengisi data akun, kemudian klik next. Kemudian langkah keempat, menunggu verifikasi email dari ArcGIS. Yaitu dengan setelah mendapat email dari ArcGIS, masukkan kode hasil kirim, masukkan kode email yang dikirimkan oleh ArcGIS. Dan untuk database yang disiapkan pada pengolahan database infrastruktur ini ada akses di ArcGIS Online yang tadi sudah dibuat akunnya. Kemudian Google Earth untuk mencari data koordinat dari titik yang kita tinjau. Juga ada data umum jembatan, dan ini ada data pemeriksaan inspeksi di lapangan. Dan berikut merupakan uh, video proses pengelolaan database dengan pemanfaatan ArcGIS Online. Yang pertama adalah masuk di website arcgis.com. Kemudian masuk menggunakan akun yang sudah didaftarkan. Jika sudah masuk pada website, kemudian klik map untuk membuka map versi baru yang akan kita isi menggunakan data series. Kita juga bisa mengatur layarnya. Kemudian kita juga bisa mengatur tampilan dari map yang akan kita gunakan sebagai visualisasi untuk database. Uh, di visual dari satelit itu layar. Di sini kita bisa menambahkan file-file gitu yang kita olah sebelumnya dari ArcGIS. Sebagai contoh di sini saya akan coba masukkan
file jalan. Di sini yang format yang kita butuhkan CSV, JSON, atau KML. Saya akan menambahkan dari ini saya sudah menyiapkan sebelumnya. Sama seperti yang tadi, tapi bisa menggunakan nama yang berbeda apabila sebelumnya sudah pernah menambahkan untuk jalan fiksi, jalan jumlah, jalan kota, data jalan bisa didapatkan dari artis maupun profil SHP. Jika sudah ditambahkan, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kini saya akan coba menambahkan lokasi jembatan menggunakan titik koordinat. Yang pertama adalah menggunakan Google Earth. Bisa dicari atau apabila lokasi jembatan belum ditemukan, belum ada, bisa mencari menggunakan view secara manual maupun pendekatan koordinat. Itu merupakan lokasi dari jembatan. Untuk mencari titiknya bisa mengklik dari jembatan ini, lokasi jembatannya. Klik. Di sini bisa kita beri nama jembatan Limas. Kemudian ada latitude, longitude. Di sini menggunakan sistem geografi. Save.
Nah, dari sini bisa kita ekspor file itu yang kita input tadi menjadi format KML. Setelah sudah, kita bisa balik lagi di website ArcGIS. Kemudian kita tambahkan lagi. Nah, sampai lokasi sudah masuk. Saya layarnya nggak di database infrastruktur. Kemudian saya akan coba masukkan titik yang akan kita isi parameter. Masukkan titik. Kita juga bisa nama titiknya. Sudah, kita juga bisa menjadi simbol ataupun nambahkan simbol. Saya akan coba mengupload simbol yang baru dengan klik kategori, dia simbol, style, upload simbol. Saya akan coba menggunakan simbol tanda seru karena jembatan dalam kunci Microsoft juga bisa mengatur tinggi besar kecilnya simbol di sini. Setelah itu kita bisa mengisi pop-up dari titik yang nanti kita masukkan.
masih pada halaman yang sama, kita klik pop-up, terus selanjutnya enable pop-up. Judul bisa di database. Kemudian kita juga bisa menambahkan teks. Oh, iya. Jadi, jadi kita bisa memasukkan data umum dari jembatan yang akan kita masuk pada pesawat ataupun data umum dari jembatan. Nah, data yang disiapkan, di copy, dan dan ini juga bisa mengatur data yang sudah diisi. Bisa disesuaikan. Wah, ini sebenarnya kita juga bisa menambahkan konten baru di data backlist.
Karena dan kita bisa menghubunginya ke laporan yang sudah kita buat. Di uh, sini kami coba menyusun sebuah uh, data bisa jembatan bisa terlihat dari tanggal ke tanggal. Jadi yang kita lakukan pada tanggal 14 September ketika kondisi rusak parah. Harapannya setelah dilakukan perbaikan nanti ada pemeriksaan juga sampai bulan Desember bisa diujikan di sini polanya dan kondisi yang terkini. Harapannya bisa dilakukan pada waktu yang dibutuhkan yang disyaratkan untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk pengisian data teknis dari jembatan sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan save save mapnya. Jadi di sini open dan save as. Ya, kita isi data base. Jika sudah,
hasil kita bisa kita share kepada maupun kepada pihak-pihak yang akan kita putuskan. Di sini kita pilih topik link yang akan kita dapat dari sini bisa kita berikan kepada pihak-pihak. Dan itu di sini kita juga bisa berkomunikasi secara langsung itu pesan apa. Jadi kita bisa tadi bisa kita bikin bisa kita tes. Ya, tentunya kami akan mempresentasikan hasil dari presiden kami akan main aksesnya bisa diakses pada link ini maupun di scan dan QR code ini di tab yang sudah
Jadi kita bisa klik aliansi di titik yang representasi dari jembatan yang kita tinjau sebelumnya. Jadi presentasi bisa dilakukan data jembatan dapat dikembangkan ke dalam akses online tempat lokasi, istilah usahakan dan foto serta dapat disambungkan dengan tujuan masyarakat terkait terus spasial ini juga membuka identifikasi titik kritis dan klasifikasi tingkat kerusakan serta hasil analisis prediksi dari juga si kerusakan dapat ditampilkan dalam dashboard terakhir bagian penting grafik foto sehingga untuk real time kasih perbaikan transparansi kepada publik web konsumen yang sudah dibangun. Kesimpulan. Baik, berdasarkan hasil pemeriksaan kami dapat menyimpulkan bahwa kondisi jembatan mengalami beberapa kerusakan dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda, baik pada elemen struktur, non-struktur, dan perkerasan. Akan tetapi kerusakan yang paling signifikan terjadi pada dinding pelengkung yang mengalami keruntuhan, sehingga lapis fondasi dan lapis permukaan di atasnya mengalami amblas. Kemudian kondisi ini tergolong cukup parah karena berpotensi mengganggu fungsi struktur utama jembatan, terutama dengan keruntuhan pada lapis permukaan dan lapis fondasi di atasnya yang makin memperburuk stabilitas dan keamanan jembatan. Sementara itu, pada elemen struktur, 6 elemen non struktural ditemukan kerusakan berupa pipa railing yang patah dan terputus di beberapa titik. Meskipun hanya tergolong tidak parah, kerusakan ini tetap terdampak pada aspek keselamatan dan estetika. Secara umum, jembatan memerlukan tindakan perbaikan segera, terutama pada bagian struktural dan perkerasan, agar fungsinya dapat kembali optimal dan resiko kegagalan lebih lanjut dapat dicegah. Ya. Kemudian ini beberapa daftar pustaka yang menjadi sumber literatur dari kami. Baik, sekian presentasi hasil pemeriksaan Jembatan Limas dan demonstrasi hasil dari kelompok 9. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.